Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pangestu. Saya dari KST Team. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah tugas besar 2 saya. Baik, akan lanjut ke video berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video pengenalan, sekarang saya akan jelaskan untuk lebih detail tentang makalah tugas besar 2 saya, yaitu dengan judul Data Warehouse untuk penentuan jasa terfavorit untuk perusahaan GMS dengan menggunakan SQL Server. Tim saya itu namanya KST Team ya. Pada saat mendaftar Kodik dengan nama anggota pertama itu Rayhan Adam, serta anggota kedua itu Dewa Alfian. GMS atau Gema Musik Clara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan jasa sound system yang berada di Tangerang. Dalam bisnisnya, GMS menyewakan sound system untuk event, hajatan maupun acara lainnya. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan GMS adalah analisa dan pengolahan data yang masih belum teratur, serta pengolahan data masih belum terkomputasi dan pengambilan keputusan masih kurang efektif. Menjadi masalah utama yang sedang dihadapi perusahaan GMS dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lalu, apa solusinya? Solusi yang kami ambil yaitu adalah dibangun sebuah data warehouse di perusahaan GMS untuk mendapatkan sebuah analisa, pengolahan data, dan pengambilan keputusan yang efektif. Lalu, hasil dalam penelitian ini mencakup laporan wilayah pemesanan terbanyak, laporan jasa paling diminati, laporan pendapatan per tahun. Lalu data yang digunakan merupakan data yang didapatkan 3 tahun terakhir berupa grafik atau dashboard penyewaan. Di sini bab 1. Perkembangan musik Indonesia terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi secara keseluruhan, baik itu komputer, baik itu elektronik yang lainnya. Musik pun tidak kalah menariknya pada saat sebelum corona ini. Jadi event-event acara di Indonesia, maupun itu event besar atau event hajatan, nikahan, sunatan, itu penyewaan sound system atau penyewaan musik yang ada pada hajatan atau event tersebut itu meningkat. Jadi banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka usaha sound system. Tetapi dalam perkembangan dunia bisnis yang besar, perusahaan harus mempunyai strategi sendiri menghadapi persaingan dengan pesaing lain. Maka GMS yang sudah saya jelaskan tadi, dia masih mempunyai kelemahan. Perusahaan tersebut masih mempunyai kelemahan, yaitu analisa dan pengolahan datanya masih belum teratur. Maka ini selalu menjadi sesuatu nilai minus pada GMS. Maka solusinya yang kami sediakan itu sebelumnya, yang sudah saya terangkan di abstrak, itu membuat data warehouse yang berisi data yang telah diolah, dianalisa sesuai dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan karya ilmiah. Adapun tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui daerah penyewaan sound system terbanyak, untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di GMS, lalu mengevaluasi masalah yang dialami. Saya bilang, jadi GMS ini masih manual dalam hal mendata ataupun segala macam itu masih manual. Untuk membuat dan merancang data warehouse untuk GMS, untuk melakukan implementasi pengumpulan data agar analisa dan pengambilan keputusan lebih efektif. Lalu ada manfaat karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah yang didapatkan oleh GMS di sini adalah mempermudah GMS dalam pengambilan keputusan untuk strategi bisnis ke depannya, lalu mempermudah GMS dalam mengolah data customer. Baik, untuk metode pengembangan sistem kita di sini menggunakan 9 langkah kimbal. Yang dimana 9 langkah kimbal itu memiliki proses. Yang pertama memilih proses, yang kedua memilih grain, yang ketiga identifikasi dari penyampaian dimensi, yang keempat penilaian fakta, yang kelima penyimpanan pre-calculation di tabel fakta, yang keenam memastikan tabel dimensi, yang ketujuh pemilihan durasi database,
8. Melacak perubahan dari dimensi secara perlahan. Dan yang 9 atau yang terakhir, penentuan prioritas dan model query. Baik, di sini tidak akan saya jelaskan satu persatu karena akan memakan waktu yang sangat lama. Kita akan langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang kita dapat yaitu adalah terdapat 4 komponen utama dari sistem saling berhubungan yang terdiri dari A. Data source, B. Data transformation, C. Data warehouse, dan D. User. Baik, di sini data source adalah sumber dari data yang berasal dari perusahaan yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan data warehouse. Data transaksi perusahaan yang akan dijadikan data source terutama data perusahaan, terutama data proses penyewaan sound system pada game sekarang. Lalu data transformation adalah proses pengkonversian data dari data source yang berasal dari data perusahaan dan data tersebut diubah menjadi bentuk yang sesuai dalam sistem data warehouse. Proses ini biasanya disebut ETL atau Extract, Transform, and Loading. Baik, jadi di proses ETL ini dari data-data yang masih amburadul manual kita juga prosesnya masih manual ya. Pada pendata ini kita prosesnya masih manual, kita bikin Excel. Nah, maka Excel itu kita susun secara sedemikian rupa agar masuk proses ETL yang nantinya di SQL Server akan menerima data tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, ini ya tahapannya itu yang pertama membaca dan memilih data dari database operasional yang berkaitan dengan proses penyewaan jasa yang disediakan ke GMS Tangerang. Melakukan penyeragaman data, ini yang sudah saya bilang tadi, dibuat sedemikian rupa untuk membuat data menjadi konsisten dan terintegrasi dan melakukan penghitungan pada data sesuai dengan outputnya akan diterima oleh data warehouse. Melakukan proses transformasi data sehingga data tersebut siap untuk dimasukkan ke dalam data warehouse. Proses ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas import data yang terdapat pada SQL Server 2014. Jadi kita nggak asal impor ya, impornya itu sudah kita benar-benar olah, sudah kita buat Excel sedemikian rupa. Lalu C. Data warehouse yang sudah pasti yaitu suatu wadah atau tempat yang bertujuan untuk menyimpan data historis berdasarkan jangka atau periode waktu tertentu dari perusahaan, dan dari data tersebut bisa diambil keputusan yang lebih efektif atau analisa yang lebih efektif. Baik, ada user yaitu orang atau pengguna yang nantinya akan menggunakan aplikasi data warehouse ini yang sudah dibuat dan dirancang. Pasti kita akan membutuhkan user. Lalu kita masuk ke 9 langkah timbal yang tidak kita lakukan. Yang tadi yang pertama ya, kita harus memilih proses. Jadi di penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diputuskan orientasi pembentukan sistem data warehouse dilakukan pada proses penyewaan ke sistem. Itu prosesnya. Lalu untuk memilih grant yang terdapat dalam perancangan sistem data warehouse perusahaan ini terdapat penyewaan sound system. Pada proses penyewaan sound system yang dianalisis meliputi daerah mana yang paling sering melakukan penyewaan sound system, jenis jasa yang sering dipilih oleh pelanggan, dan jumlah pendapatan dari setiap jasa yang ada. Jadi grantnya itu yang pertama adalah jenis jasa yang sering dipilih pelanggan, yang kedua daerah mana yang paling sering melakukan penyewaan sound system, dan yang ketiga didapatkan setiap jasa. Yang ketiga jumlah pendapatan yang didapatkan setiap jasa. Baik, itu tahap yang kedua dari 9 metode timbal yang sudah kita lakukan. Lalu untuk ketiga, identifikasi dan penyesuaian dimensi. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian dimensi dengan grade yang ada seperti berikut. Tabelnya, daerah terbanyak yang diambil adalah daerah serta pelanggan. Kalau jasa terbanyak, jasa dan pelanggan. Apabila jumlah pendapatan transaksi penyewaan, maka akan diambil semua kecuali daerah. Jadi ada jasa, ada tim, ada waktu, ada pelanggan. Itu untuk menghitung atau untuk memilih grade jumlah pendapatan transaksi penyewaan. Baik, ini agak berat ya. 4. Pemilihan fakta. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan fakta-fakta yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap fakta yang terbentuk terdiri dari atribut dimensi dan data measure.
Fakta-fakta yang telah diidentifikasikan selanjutnya akan diformulasi dalam bentuk laporan, diagram, ataupun grafik yang dapat mempresentasikan data-data dalam bentuk yang mudah dipahami bagi pengguna. Jadi data yang kita dapat dari data warehouse ini adalah penyewaan, yang dimana penyewaan memiliki atribut yaitu durasi per jam, jumlah pendapatan, KD jasa, KD pelanggan, kode tim, kode waktu, kode wilayah, dan total. Baik, untuk menyimpan prekalkulasi pada tabel fakta, menyimpan hasil perhitungan pada tabel fakta. Pada tahap ini dilakukan proses kalkulasi terhadap tabel fakta dan menyimpan hasil prekalkulasi tersebut sebagai berikut. Penyewaan, yaitu atribut harga durasi per jam, harga durasi per jam dikali durasi per jam, itu untuk total. Untuk jumlah pendapatan, total dikurang total upah, itu prekalkulasi yang kita lakukan untuk penyewaan. Jadi di penyewaan itu ada atribut yang baru, yaitu dinamakan total dan jumlah pendapatan. Dari mana total kita ingin mendapatkan total? Jadi dari harga durasi per jam dikali durasi per jam. Sedangkan untuk jumlah pendapatan, total dikurang total upah. Untuk melengkapi tabel dimensi, pada tahapan ini dilakukan penambahan deskripsi teks pada dimensi tersebut harus mudah dipahami oleh user. Jadi tabel dimensinya seperti berikut. Dimensi waktu memiliki atribut kode waktu, bulan, tanggal, dan tahun. Laporan dapat dilihat berdasarkan periode waktu yang ditentukan yang bisa berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Lalu untuk wilayah memiliki atribut kode wilayah, nama jalan, nama kabupaten, nama kelurahan, nama provinsi, yaitu laporan dapat dilihat berdasarkan wilayah yang ditentukan berdasarkan wilayahnya. Untuk tim memiliki atribut kode tim, total anggota, dan total upah. Laporan dapat dilihat berdasarkan tim yang bertanggung jawab pada perusahaan tersebut dan penghitungan total serta pendapatan didapatkan dari dimensi ini. Jadi total upah yang digunakan untuk mendapatkan jumlah pendapatan, yaitu tadi total dikurang total upah dari atribut tim ini. Lalu untuk pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Laporan ini dilihat berdasarkan pelanggan yang melakukan transaksi penyewaan jasa. Lalu untuk jasa, kode jasa, nama jasa, harga per jam. Laporan dapat dilihat berdasarkan variasi jenis jasa yang tersedia pada perusahaan. Lalu untuk menemukan atau menentukan durasi dimensi, tahapan ini menentukan durasi dari data perusahaan. Untuk pembuatan data, kami menggunakan data 3 tahun terakhir. Data diambil dari rekapan perusahaan GMS Tangerang. Kenapa kita menggunakan 3 tahun terakhir, yaitu 2017, 2018, 2019? Karena 2019 itu hampir awal-awalnya corona ya. Jadi pada saat 2019 corona sedang hot atau sedang meningkatnya itu, GMS sedang melakukan keterpurukan pada saat itu karena jasa ini sangat membutuhkan outdoor, jasa lapangan. Jadi kalau emang nggak boleh disewa apa gunanya ya? Jadi GMS ini sangat rugi di 2018 dan di 2020. Mereka sangat kehilangan pelanggan pada saat itu. Tapi alhamdulillah saat ini sudah agak menjadi new normal ya. Jadi kadang-kadang hajatan bisa dibolehkan dengan keadaan new normal, protokol kesehatan. Jadi GMS masih bisa menghasilkan keuntungan pada saat ini. Kembali ke topik, itu melacak perubahan dari dimensi secara perlahan. Oke, ini melacak mengamati perubahan dari dimensi pada masing-masing tabel dimensi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu mengganti secara langsung pada tabel dimensi, pembentukan record baru pada setiap perubahan yang terjadi, dan perubahan data yang membentuk kolom baru yang berbeda. Dalam perancangan ini digunakan cara yang kedua, yaitu jika terdapat perubahan atribut pada tabel, maka akan menyebabkan pembentukan suatu record baru. Contohnya, seperti terdapat perubahan alamat pelanggan, maka akan mengakibatkan penambahan record baru pada tabel dimensi dengan tetap menyimpan record yang lama. Hal ini dilakukan untuk menjaga data yang lama agar tetap tersimpan sehingga dapat diketahui perubahannya yang terjadi dari awal ke akhir. Itu yang nomor 8 ya. Sekarang yang terakhir itu menentukan prioritas query dan bentuknya.
Rancangan fisik yang digunakan dalam pembuatan data warehouse ini untuk menghasilkan data warehouse yang siap diimplementasikan. Di sini juga dibuat tetapan query-query atau laporan reporting untuk dapat menampilkan data yang diinginkan oleh pengguna. Baik, itu saja dari metode 9 metode Kimball yang sudah kita lakukan. Maka kita akan langsung masuk ke skema data warehouse. Skema tersebut atau skema data warehouse ini kita menggunakan skema star ya. Ya, kita menggunakan skema star di sini. Maaf, saya tidak bisa menampilkannya secara utuh. Jadi skema yang digunakan dalam perancangan data warehouse ini adalah skema bintang. Skema bintang mempunyai ciri yaitu tabel fakta ditempatkan di tengah lalu dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi lainnya. Skema bintang ini dipilih karena pembuatannya mudah dan sangat mudah dipahami dalam hal penggunaan. Oleh karena itu, query yang digunakan untuk membuatnya mudah. Jadi efisiensi aja kita memilih. Dan memang untuk data-data GMS tidak terlalu rumit, jadi kita menggunakan star. Baik, seperti yang kita sudah tentukan di awal, fakta kita mempunyai fakta penyewaan, yaitu terdiri dari, saya akan jelaskan di sini, PK transaksi, kode jasa, kode pelanggan, kode tim, kode waktu, kode wilayah, durasi per jam, total, dan jumlah pendapatan. Baik, kode jasa, kode pelanggan, kode tim, kode waktu, kode wilayah ini didapatkan dari dimensi-dimensi yang ada. Seperti yang sudah dibilang tadi, ada berapa dimensi tadi ya? Ada 7 atau 1, 2, 3, 4, ada 5 dimensi. Ada 5 dimensi, yaitu dimensi pelanggan, dimensi tim, dimensi waktu, dimensi jasa, dan dimensi wilayah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kode-kode tersebut didapatkan dari dimensi-dimensi yang ada pada setiap masing-masing dimensi. Jadi fakta itu mengambil. Jadi istilahnya itu adalah foreign key. Ya, istilahnya itu adalah foreign key. Sedangkan PK transaksinya itu adalah primary key. Dan jumlah pendapatan dan total itu didapatkan dari mana? Yang sudah saya katakan pada metode 9 Kimball yang prekalkulasi tadi. Total itu didapatkan dari durasi per jam dikali harga per jam. Ya, bentar. Ya, harga durasi per jam dikali durasi per jam. Sehingga di sini kita bisa lihat di fakta penyewaan ada durasi per jam, sedangkan di dimensi jasa ada harga per jam. Itu dikalikan. Lalu jumlah pendapatan itu total dikurang total upah yang ada di dimensi tim. Baik, untuk proses ETL kita akan masuk di ETL. Ini adalah proses memasukkan data yang nantinya akan diolah di data warehouse. Baik, start atau jalankan, lalu pilih file CSV. File CSV-nya ini file yang sudah kita buat sedemikian rupa. Saya sudah bilang di awal, GMS masih menentukan datanya untuk manual. Jadi dia masih membuat datanya masih manual, itu tulisan-tulisan tangan. Jadi kita harus mensortir, kita harus mengevaluasi data-data tersebut menjadi file CSV yang sedemikian rupa kita sudah rancang, yang nantinya akan masuk ke proses ETL kita. Jadi start, pilih file CSV, cek file apakah file sudah sesuai. Bila tidak, maka akan balik lagi. Maksudnya kalau sesuai, apakah ada yang kosong, apakah ada atribut yang geser, atau ada atribut yang salah, itu tidak akan masuk. Jadi file tidak sesuai, akan balik lagi, akan kita buat CSV baru. Kalau tidak, atau bila file sudah sesuai, kita akan load data tersebut. Kita pre-processing ini dilakukan otomatis oleh SQL, lalu kita input data-data ke fakta penyewaan. Ternyata ditampilkan hanya 2. Ya, jadi berdasarkan data transaksi penyewaan dan lain serta data waktu yang ada, pihak perusahaan akan mendapatkan hasil laporan wilayah terbanyak dari data 3 tahun terakhir. Berikut gambar laporannya. Jadi dalam 3 tahun terakhir, wilayah Bangkalan adalah wilayah yang paling favorit untuk memesan ketiga jasa. Kenapa di sini ketiga jasa? Ternyata setelah kita teliti lebih dalam lagi, GMS itu memiliki 3 jasa, yaitu pertama fotografi,
yang kedua video syuting, yang ketiga jasa sound system tersebut. Dan waktunya itu ada ya gitu ya. Ada 2017, 2018, 2019. Yang sudah saya bilang ada sound system, ada video syuting, ada fotografi, tapi ini nanti lah. Baik, di sini yang kita katakan pemesanan ini, pemesanan bisa dibilang itu ya pemesanan. Jadi wilayah yang terbanyak itu Bangkalan. Bangkalan di sini bisa dilihat totalnya itu hampir 90 untuk 2019. Untuk 2018 itu sudah hampir 65. Dan untuk yang 2017 itu hampir 45. Sedangkan yang paling dikit itu antara Jakarta dan Wonogiri, ini hampir sama sih. Yang lain itu statis, maksudnya saya itu agak beda-beda. Baik, untuk laporan jasa yang paling diminati, jasa sound system adalah jasa yang paling diminati karena jasa ini jasa yang paling lama ada di GMS. Bisa kita simpulkan bahwa sound system itu kalau nggak salah di GMS sudah dari tahun 2002 atau 2000 ya. Kalau untuk video syuting baru kemarin ini yaitu 2019 atau 2020 baru diadakan. Sedangkan fotografi ini juga hampir sama dengan video syuting. Dan kita lihat ini di sound system ada 2017, 2018, 2019. Baik. Ya, untuk kesimpulan berdasarkan hasil pengumpulan data analisis dan perancangan sistem data warehouse yang dilakukan pada GMS Tangerang dengan menggunakan metode 9-step Kimball, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Melalui aplikasi data warehouse yang dibentuk, pihak perusahaan dapat melakukan kegiatan analisis terhadap laporan yang dihasilkan berdasarkan dari berbagai dimensi yang ada. Lalu yang B, selain berfungsi sebagai alat penunjang laporan, aplikasi data warehouse yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis tren jasa atau kecenderungan yang saat ini berlangsung. Hal ini dilakukan dengan melihat laporan jasa yang paling banyak diminati dari tahun ke tahun. Sistem yang dikembangkan dapat menyajikan laporan dalam bentuk yang sangat interaktif, yaitu dengan menyediakan tampilan grafik maupun tabel sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan, sehingga mempermudah dalam pemahaman terhadap informasi yang diberikan. Saran, walaupun penelitian ini sudah dilakukan, ada beberapa saran yang harus dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini, yaitu maintenance secara rutin sangat diperlukan agar sistem data warehouse dapat terintegrasi dan termonitor dengan baik. Yang B, perlunya ada penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sistem data mining agar proses analisis perusahaan dapat dilakukan secara lebih detail. Jadi datanya itu benar-benar harus diperhatikan, takutnya kita juga ada kesalahan data ataupun malah ada data yang kita memang tidak tahu apakah itu benar atau tidak ya. Lalu mendalam dan terpola berdasarkan pendekatan yang ada dalam konsep data mining. Baik, untuk proposal saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.